Karanggetas sampai sekarang ya Pak, terkenal dengan mitosnya. Katanya pejabat yang sombong, yang angkuh, kalau lewat sini bakal lengser. Terus orang yang punya ilmu hitam kalau lewat sini katanya ilmunya bakal luntur gitu. Itu asal mulanya tuh gimana sih Pak bisa kayak gitu? Asal mulanya awalnya sebagai tempat memotongnya rambut orang sakti lah istilahnya. Satu, kalau melewati ini ilmunya akan tidak berfungsi. Seperti itu. Dan dijadikan mitos secara turun-temurun. Mitos dan bersejarah adalah dua hal yang melekat dari salah satu jalan yang berada di kota Cirebon ini. Dibangun pada masa Kesultanan Syekh Syarif Hidayatullah, Jalan Karanggetas menjadi jalan yang menghubungkan keraton menuju balai kota Cirebon. Sekarang kita lagi ada di persimpangan jalan. Kelihatannya sih kayak jalan pada umumnya ya, dilewati banyak kendaraan, ada pusat perbelanjaan, dan yang paling terlihat dari jalan ini itu banyak toko-toko emas. Tapi ternyata jalan ini menyimpan sejarah dan mitos yang akan kita bahas kali ini. Sekian Jalan Karanggetas, Pula Gita Oktaviani, kalian sedang menyaksikan Cirebon Story. Dulu jalan ini dibuat khusus untuk keluarga, kerabat, dan tamu-tamu kesultanan yang hendak menuju Keraton Cirebon, yang saat itu bernama Keraton Pakuwati. Ngomongin mitos yang ada di Jalan Karanggetas, kira-kira gimana ya tanggapan warga sekitar? Yuk langsung kita cari tahu aja. Orang apa sih ya, zaman presiden tuh nggak berani lewat sini. Sini ya sama Syekh Maglung tuh, rambut kan potongnya di sini. Potongnya kalau nggak di Karanggetas nggak mempan nih kok rambutnya tuh, rambut Syekh Maglung. Pangeran ini apa Maglung nyari guru seperti itu, nyari guru ke sini nih, lihat pengen motong rambut itu tuh rambut. Setelah ngobrol sama warga, ternyata banyak juga ya yang tahu tentang mitos ini. Ada yang percaya, ada yang percaya nggak percaya. Nah, untuk tahu lebih dalam sejarah Jalan Karanggetas, kita bakal ngobrol nih sama narasumber yang merupakan seorang budayawan Cirebon. Yuk, kita langsung temuin aja. Ini mau potong rambut di sini. Di Jalan Karanggetas. Jalan Karanggetas Haji Rusman. Karena sesuai dengan cerita sejarah. Jalan Karanggetas ini dalam catatan sejarah dan cerita tutur tinular atau turun-temurun bahwa di jalan inilah dulu ada tokoh namanya Sarip Sam atau Syekh Maglung Sakti, rambutnya yang dipotong. Jadi ingin meneruskan jejak, saya kesini tuh syukurnya di jalan Karanggetas seperti itu. Iya, jadi sekalian juga ya Pak. Sekalian juga. Iya. Seperti itu. Berarti emang ini udah lama tak Pak? Untuk sejarahnya udah lama gitu ya. Jadi bisa dikatakan di Cirebon itu ada jalan khusus Karanggetas. Memang namai karang itu kan batu karang, Getas itu rapuh. Dilihat dari momen peristiwa ketika Sarip Sam atau Syekh Maglung Sakti mengembara keliling kemana-mana dengan tujuan mencari guru. Nah, kayaknya kita ngobrolnya di luar aja Pak. Boleh. Sambil kita deket sana lah situ ya. Baik. Kita permisi dulu dengan Bapak. Boleh, yuk. Pak, matur suwun. Pak, makasih ya Pak. Makasih.
jalan ini diberi nama Syekh Magelung ini karena diambil peristiwa dari dipotongnya rambut beliau. Makanya dinamakan Karang Getas. Karang Getas. Nah, dulu juga di sini itu sungai, kayaknya di sini ditandai sungainya juga namanya Sungai Sukalila. Kenapa tuh? Ketika terpotong rambutnya, itu Syarif Sam benar-benar ikhlas, suka dan lillah karena Allah untuk belajar kepada yang memotong rambutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih, ikhlas dan diniatkan karena Allah untuk belajar agama Islam. Guru kepada Sunan Gunung Jati ditandai namanya sungainya Sukalila sebagai peringatan, sebagai toponim. Ya, karena di sini merupakan titik awal ditandai dengan Sungai Sukalila. Nyebrang ke sana wilayahnya sudah beda, wilayah Kejaksan. Tempat di mana Syekh Syarif Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan membangun masjid dan menata masyarakat di sana. Nah, ini yang diyakini di jalan ini salah satu titik dipotongnya rambut Syekh Magelung. Kayaknya kita ngobrolnya lanjut sambil jalan aja ya, Baik, Pak? kita Siap. jalan. Kini jalanan itu dimanfaatkan sebagai jalan utama bagi masyarakat setempat. Suasana di sana jalanannya dipenuhi lalu lalang kendaraan. Sedangkan di sepanjang jalannya berderet ruko-ruko dan pusat-pusat perbelanjaan. Akan tetapi, di balik ramainya jalanan di sudut kota itu, Jalan Karanggetas diyakini menyimpan aura magis dan pantang dilewati oleh mereka yang memiliki jabatan, namun laling, sombong, dan takabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Selain mitos yang masih diyakini sebagian warga, Jalan Karanggetas juga menyisakan peninggalan bersejarah. Bukti dari eksistensi peristiwa sejarah yang terjadi di tanah Cirebon adalah Masjid Jagabayan. Masjid yang menjadi saksi bisu sejarah Kesultanan Cirebon. Konon katanya, masjid ini merupakan tempat pertemuan para wali sembilan. Jadi sejarah singkatnya, Gimana tuh? ini merupakan pos, juga ada juga peninggalan berupa tajuk sekolah ya. Tokohnya itu Temenggung Jagabayan yang dulu merupakan utusan dari Pajajaran untuk mengirimkan surat perintah kepada Pangeran Cakrabuana. Akhirnya Pangeran Cakrabuana diangkat menjadi Temenggung Cirebon oleh ayahandanya dengan gelar Sri Mangana. Jagabayan ini dari kata menjaga dari bahaya. Jadi di Cirebon ini keunikannya ada Jagabayan, ada Jagasatru. Jagasatru adanya di sisi selatan untuk menjaga musuh juga. Jadi ini fungsi ini untuk menjaga keamanan kota raja. Tadi kan Bapak udah cerita tentang sejarah Karanggetas ya Pak? Iya. Nah, pertanyaan aku tuh, kenapa sih Syekh Magelung Sakti itu dipotongnya di sini? Ini dulunya ini Jalan Karanggetas itu fungsinya apa Pak? Fungsinya karena jalan utama. Melewati dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ya, menuju ke Gunung Jati. Karena dulu kan Sunan Gunung Jati itu di Gunung Jati sebagai seorang guru. Iya, melewati sini. Ketemu di tempat ini, bertemu dengan beliau, jadi rambutnya bisa dipotong. Seperti itu. Mungkin karena Jalan Karanggetas lurusan ya Pak? Iya. Dari Keraton. Iya, menuju ke arah Gunung Jati. Seperti Terus itu. dulu itu orang biasa gitu, orang di luar kerajaan atau kesultanan lewat sini juga nggak? Lewat sini karena Lewat kan sini? jalur utama. Oh, jalur Jalur utama. Kayaknya kita sambil beli es aja kali ya Pak? Boleh, boleh. Soalnya Silakan. panas. Silakan. Pak, mau dua di sini ya? Bisa Pak, boleh. Gimana? Di Ya, cup, boleh di cup. Atau di gelas tuh. Iya, dan di sini kita bisa lihat tadi dari mulai di ujung sebelah utara
sebagai pusat ekonomi sekarang ya. Ah. Cuman kalau di blok sini dari mulai di tengah ini banyak penjual emas. Nah, itu ada sangkut pautnya nggak Pak sama Ya, sejarah? sangkut pautnya yang bisnis di sini memiliki sugesti bahwa tempat ini aman dari jarahan orang-orang yang berniat tidak baik. Oh, makanya banyak yang jual toko emas. Emas di blok sini khusus dari mulai yang toko besar sampai yang kecil. Jadi ya tempat yang aman gitu ya. Dipercayanya begitu ya Pak. Tugas kita adalah mengamalkan, karena sempurnanya ilmu itu harus diamalkan. Ilmunya banyak nggak diamalkan sama aja bohong, Sia-sia ya Pak. sia-sia, nggak dapat pahala. Seperti itu. Di mitos itu terjaga ya, banyak mengandung filosofi yang tersirat. Iya. Seperti itu sampai sekarang. Ya, tapi kita juga gimana ya? Nggak semua orang percaya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya ya Pak. Sampai sekarang juga. Betul, karena ya kembali pada diri masing-masing. Tapi kalau orang Cirebon mah meyakini bahwa telah terjadi peristiwa dipotongnya rambut Semagelung di jalan Karanggetar.